بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Abu Bakar, Kompleks EDSDIT Fathahilah Sukoharjo, yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik, inayah, dan juga kebahagiaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita mulai hari ini dengan kegiatan yang baik, kegiatan pengajian yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semoga mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan padanya, tidak cuma kebaikan di akhirat, bahkan kebaikan di sini bersifat umum, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, kebaikan untuk dunia kita, bahkan kebaikan untuk negeri akhirat kita nanti. Maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, langsung saja karena mohon maaf sudah terlambat agak lama. Mudah-mudahan, saya yang berusaha untuk jam 8 mulai, tapi tadi ada ke belakang terlebih dulu. Terus tema yang akan kita sampaikan untuk 50 pertemuan barangkali, karena saya buat judul-judulnya. Kalau tema besarnya itu tentang fikih keluarga, adapun nanti judul-judulnya itu ada kurang lebih 50-an judul. Untuk yang judul pertama ini kita berikan pengertian terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fikih keluarga. Selama ini yang kita pahami fikih itu ya fikih sholat, fikih puasa, dan lain-lain. Tapi ternyata dalam Islam itu juga membahas tentang fikih keluarga, pengertiannya, ruang lingkupnya, urgensi atau pentingnya fikih keluarga tersebut. Bahkan kalau kita tengok kekuatan suatu bangsa, suatu negara, itu dilihat dari elemen paling kecil, yakni sebuah keluarga. Keluarga itu ibarat negara. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin. Ketika dalam suatu komunitas masyarakat, keluarga-keluarga yang ada, elemen-elemen keluarga yang ada pada masyarakat itu adalah keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah negara itu juga negara yang kuat. Negara itu negara yang makmur, sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Perlu sebelumnya kita ketahui kalau fikih keluarga itu sering disangka ya, hanya dalam urusan aturan nikah, ada talak, ada rujuk. Padahal kalau kita tengok fikih keluarga ini ternyata sangat luas dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus yang sudah berkeluarga. Namanya fikih keluarga kan berarti yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga ya kan nanti juga berkeluarga akhirnya. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Fikih ini nanti akan atau sebagai kontribusi yang mudah-mudahan bisa membantu kita, menuntun kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang berjalan di atas
syariat. Harapan kita dengan kita sajikan tema tentang fikih keluarga ini, mudah-mudahan bisa sebagai pendukung, penuntun untuk diri kami sendiri dan kepada Bapak Ibu semua, agar keluarga-keluarga kita, rumah tangga kaum muslimin itu berjalan di atas syariat. Sejak niat sebelum menikah, proses membangun akad, menunaikan hak dan kewajiban, sampai cara menyelesaikan konflik dalam keluarga dan bagaimana menjaga amanah anak. Kalau seandainya fikih keluarga ini betul-betul diterapkan dengan baik, insya Allah pendidik sangat membantu dimanapun, sangat membantu di lingkungan kerja, karena Bapak Ibu kan juga punya lingkungan kerja, membantu anak-anak dalam pendidikan sekolah. Intinya nanti kita akan urai insyaallah biidznillah taala perkara-perkara yang terkait dengan fikih keluarga ini. Banyak keguncangan kalau kita lihat. Keguncangan yang terjadi pada sebuah keluarga itu bukan karena tidak ada cinta. Keguncangan dalam sebuah rumah tangga itu bukan karena tidak adanya cinta. Namun apa? Karena tidak ada rambu yang jelas. Ya. Halal, haram itu tidak jelas. Antara hak dan kewajiban itu campur aduk. Sehingga apa? Saat ujian, namanya bahtera rumah tangga itu pasti diwarnai dengan goncangan, tekanan, problem, masalah, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga yang lain, masalah anak, masalah rumah, ya, intinya banyak, ya, termasuk mungkin masalah yang sebenarnya di luar rumah tangga pun ikut mewarnai nuansa di rumah tangga, misalnya mertua, misalnya orang tua, ya, atau bahkan mungkin teman sejawat. Ujian itu bisa saja datang. Maka sebagai keluarga yang memahami rambu-rambu syariat, kita berusaha untuk menyelesaikan dan menghadapi semua itu dengan ilmu, dengan ketakwaan, bukan dengan emosi, bukan dengan gengsi, bukan dengan menang-menangan. Maka disinilah fikih keluarga kita sajikan. Ya, sengaja kita mulai dari judul fikih keluarga untuk semua kalangan. Jadi enggak hanya khusus untuk kalangan penuntut ilmu, tapi ini untuk semua kalangan, baik pejabat, baik rakyat, ya, baik kaya, baik miskin. Intinya semua yang berkaitan dengan keluarga kita akan sajikan tentang fikihnya. Apa yang dimaksud dengan fikih keluarga? Fikih keluarga itu secara istilah itu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktek. Ya, pengetahuan yang sifatnya praktek. Jadi kita ini bicara masalah fikih keluarga ini bukan kering gitu kan penyajiannya. Nanti kita sajikan dalam praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga yang ada. Terus yang diambil dari mana? Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat ini, ya, yang berkaitan dengan rumah tangga ini diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi fikih keluarga ini nanti bukan sekedar wacana, tapi nyata kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akan memandu kita untuk berjalan. Bukankah tujuan dalam kita berumah tangga yang paling tinggi adalah masuk surga? Maka itu yang harus kita niatkan sedari awal. Kita berumah tangga, kita membangun rumah tangga itu adalah bersama-sama, baik suami maupun istri maupun anak, untuk menggapai kebahagiaan yang paling tinggi, kesuksesan yang paling mulia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Kemudian fikih keluarga
itu adalah cabang fikih yang membahas hukum syariat terkait bangunan keluarga dan kehidupan rumah tangga. Apa saja nanti pembahasannya? Pertama, membahas tentang pembentukan keluarga, baik pranikah, ketika khitbah, ketika akad. Terus yang kedua membahas tentang kehidupan rumah tangga, menyangkut hak suami istri, kewajiban suami istri, bagaimana muasyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik antara suami dan istri. Kemudian membahas tentang masalah nikah, masalah nafkah, masalah kepemimpinan, adab dalam hubungan sehari-hari antara suami istri, dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Kemudian juga ada pembahasan tentang pengasuhan dan pendidikan anak, itu juga dibahas dalam fikih keluarga. Pendidikan anak ini tidak hanya dibahas di lingkungan sekolah, tapi justru madrasah yang paling utama, yang pertama itu adalah keluarga. Makanya dengan kita kuatkan pemahaman tentang fikih keluarga, sekaligus ya bisa 3 in 1 atau 10 kali lipat kebaikan yang kita peroleh. Sebagai dalam pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Harapan kita dengan sekali kita melajari fikih keluarga ini, bukan cuma 2-3 kebaikan, tapi ratusan kebaikan bisa kita raih. Karena memang kalau kita renungkan, kerusakan yang ada di masyarakat itu dimulai dari keluarga dulu. Coba jenengan tengok, kalau keluarga itu broken home, anak terlantar pendidikannya, nggak terperhatikan. Di sekolah pun juga banyak masalah yang timbul, ya. Di sekolah banyak masalah yang timbul dalam masyarakat, karena anak itu otomatis akan bersosial dengan yang lainnya, anak-anak yang lain, itu juga akan menimbulkan masalah. Begitu pula antara suami istri yang tidak akur, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, interaksi yang tidak baik, entah nanti akan menimbulkan perselingkuhan atau hal-hal yang tidak baik intinya. Nanti aja penjelasannya. Terus relasi keluarga besar, kita juga akan bahas bagaimana hubungan keluarga dengan orang tua, bagaimana hubungan keluarga dengan kerabat, hubungan keluarga suami istri dengan mertua dan sebagainya. Kemudian juga kita ada penyelesaian tentang masalah. Masalah itu bisa dari pihak suami, bisa dari pihak istri, ya. Bagaimana memediasi, bagaimana talak, bagaimana iddah, bagaimana hak pengasuhan dan seterusnya. Intinya ada catatan penting di sini. Ada rumah tangga yang akadnya sah, ya, akadnya sah, tapi suasana nggak sehat, ya. Suasana di keluarga itu nggak sehat. Tapi ada pula keluarga yang kelihatannya tenang, ya, tapi apa? Isinya menyimpan kezaliman yang nggak terselesaikan. Maka kita sajikan fikih keluarga ini untuk menata semua hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalam sebuah keluarga. Kita banyak mendapati istilahnya ya pengaduan, ya, pengaduan dari banyak pihak. Ada yang pejabat, ada yang ada pejabat, ada kemudian ada ilmuwan juga ada, dan rata-rata konflik itu ditemui pada mereka-mereka yang secara dohirnya sudah kayaknya tenang-tenang saja, ekonomi juga tidak ada masalah, kehidupannya kelihatannya juga ya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, sudah orang memandangnya seperti itu. Tapi ternyata apa? Banyak kita dapati permasalahan-permasalahan problem rumah tangga itu pada keluarga-keluarga yang seperti ini. Ya, ini berdasarkan pengalaman juga, ya. Dan kalau antum lihat kehidupan yang di teras atas misalnya, entah itu selebriti, entah itu apa, mereka kan seringkali terjadi perceraian, terjadi nikah lagi, cerai, nikah, cerai dan sebagainya, dan tidak mendapatkan yakni ketenangan, kenyamanan di dalam rumah tangga mereka. Terus selanjutnya kita petakan Bapak Ibu sekalian tentang fikih rumah tangga ini, ya, menjadi beberapa sisi kehidupan. Pertama,
peta yang akan nanti kita sasar itu adalah bagaimana membangun pondasi dan tujuan dalam rumah tangga. Niat kita dalam berumah tangga, ya, perlu kita semuanya sadari bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niat dan balasan Allah juga tergantung niat. Maka sedari awal ketika seseorang itu niatnya salah dalam membangun rumah tangga, kan ada orang misalnya nikah, ada istilah nikah mut'ah, nikahnya untuk bersenang-senang, nikah kontrak, kawin kontrak, itu niatnya sudah nggak benar. Nah, susah nanti kalau ingin membangun keluarga yang sakinah kalau seandainya memang tujuan nikah awal tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti nikah tas'ir, yaitu nikah istilahnya nyewa, ya, menyewa pejantan gitu ibaratnya, ya. Itu dalam fikih nanti nyewa pejantan, ya, harusnya antara suami istri ini kalau sudah talak, ya, nggak boleh rujuk kembali kecuali kalau istrinya sudah menikahi lelaki lain, kemudian lelaki itu sudah berhubungan badan, kemudian dicerai, baru boleh rujuk. Ya, ini niatnya juga harus benar nanti. Ala kulli hal, ya, pondasi dan tujuan berumah tangga ini harus kita luruskan, harus kita bangun dengan bangunan yang benar supaya nanti ketika tumbuh keluarga itu kan awalnya itu dari niat dulu, ya, pondasinya kan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk sekedar tradisi sosial atau untuk sekedar mencari keturunan. Niat awal ini penting. Ketika seseorang meniatkan dalam pernikahannya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 golongan yang akan atau berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya seorang yang menikah ingin menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Dan sekaligus untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, sunnah para nabi dan sunnah para rasul, yakni membangun rumah tangga. Kemudian tentang pranikah sampai akad, ya, pranikah sampai akad ini juga penting untuk kita ketahui dan kita bahas. Mengapa? Karena kadang, mohon maaf, seorang ketika berumah tangga itu enggak memperhatikan tentang kafaah, sekufu atau enggak. Ya, sekufu itu istilahnya sederajat atau tidak. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab dari bangsawan Quraisy dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Ini enggak sekufu, maka tidak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama, ya. Kemudian memperhatikan tentang calon pasangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini sebelum pernikahan, ya. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu nikahi karena 4 hal. Ya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka peganglah faktor agama, kamu akan sukses. Jadi kalau seseorang menikah itu landasan utamanya itu faktor agama. Kalau wanita ya kesolehannya, laki-laki juga dipandang kesolehannya, ya, bukan faktor agama, bukan semata faktor harta, faktor kecantikan atau ketampanan, juga faktor keturunan. Yang paling pokok, yang paling penting itu faktor agama, ya. Tapi kalau semuanya itu ada, walhamdulillah. Tapi rata-rata jenengan pasangannya ada nggak 4-4-nya ini, ya. 4-4-nya ini kalau ada alhamdulillah, kalau enggak agama. Kalau enggak agama itu jadi pegangan pokok ketika melaksanakan atau akan melaksanakan pernikahan.
Karena kalau kita lihat banyak keretakan, itu proses awalnya itu serambangan. Apalagi anak muda zaman sekarang. Ya, saya jauh hari itu dapat info dari salah satu orang yang kerja di pengadilan agama. Proses atau banyak perceraian itu terjadi. Ya, mungkin kita sunyi senyap mendengar apa di Sukoharjo ini banyak kasus perceraian. Ternyata banyak. Cuma kita nggak dengar gitu kan. Ya, itu kalau kita mau telusuri, kalau kita mau menelaah lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pasangan muda-mudi, bahkan tidak cuma muda-mudi, pasangan tua pun juga mengalami perceraian. Bukan berarti dalam tanda kutip semua perceraian itu buruk, itu enggak. Cuman kita berusaha untuk namanya sudah niat melakukan amal kebaikan, sudah berumah tangga itu ya bagaimana dijaga sedemikian rupa. Ya. Bisa isi komah yang miturut yang Jawa ngantos kaken-kaken lan ninen. Terus hak dan kewajiban suami istri ini juga penting, nanti kita bahas. Ini kita baru mukadimah nggih. Kita belum bahas detail karena nanti ada penjelasan tersendiri. Kita sampaikan peta pembahasan tentang fikih rumah tangga. Jadi bisa kemana-mana, namanya peta. Ya, jurusannya bisa kemana-mana. Termasuk dalam masalah nafkah. Ya, termasuk dalam masalah nafkah. Dulu saya dapat info ya, bahwa ketika bergulir sertifikasi, ketika mohon maaf ini bukan untuk menyinggung, saya sampaikan fakta gitu kan, ya, bahwa ketika wanita-wanita yang mendapat sertifikasi, kemudian suaminya itu tetap ya mabni alias mabni ya gitu-gitu aja, penghasilan dalam tanda kutip itu lebih banyak dari istri, banyak tuntutan cerai. Ya, itu ada yang ngomong ke saya seperti itu. Ketika dulu bergulir sertifikasi, banyak ibu-ibu, banyak pasangan istri yang menuntut cerai dari suaminya karena memandang ya ekonomi istri lebih tinggi daripada ekonomi suami. Terlebih lagi kalau suami nggak bisa ngasih nafkah, mohon maaf misalnya nganggur, tidak punya pekerjaan. Ya, nanti kita bahas bagaimana kewajiban nafkah dan bagaimana kepemimpinan seorang suami dan harusnya ketaatan istri kepada suami itu seperti apa. Terus antara hak dan kewajiban kita bahas. Jangan sampai nanti ya menang-menangan. Ya, si suami menuntut pokoknya istri itu harus taat kepada suami karena salah satu hal yang menyebabkan istri masuk surga harus taat pada suami. Tapi nggak ngasih nafkah kepada istri. Ada pejabat desa ya yang istrinya ngomong ke saya bahwa dia selama 40 tahun itu nggak dinafkahi oleh suaminya. Nah kalau dia nggak ngomong aku kan nggak tahu. Dan itu dia ngomong itu suaminya ada. Ya, suaminya ada. Maka ini kan sungguh memprihatinkan. Ada pula di antara suami itu yang ngomong ke saya, dia sudah sepuh sebenarnya, tapi tiba-tiba ngomong kepada saya, dia selama 10 tahun itu nggak dikasih sama istrinya. Kalau suami-suami paham nggak dikasih ya, nggak dikasih sama istrinya. Jadi ketika minta kepada istrinya itu nggak dikasih, ya hubungan badan. Ada yang seperti itu. Ada pula yang sosok suami yang itu saya juga tahu sendiri. Dia merasa nggak pernah kumpul sama istrinya, kok punya anak. Ini kan kasus aneh ini ya. Ya, berarti dia punya anak sama siapa? Dan itu realita di lapangan, realita di masyarakat kita. Yang kalau kita ungkapkan itu banyak sekali hal-hal yang mengejutkan kita semuanya. Maka dari sinilah kita ingin membangun bagaimana keluarga yang kita bahas ini tentang fikih keluarga ini bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Terus termasuk dalam adab kehidupan seharian, ya, dalam komunikasi. Seringkali komunikasi yang kurang pas, ya, entah nada suara, entah keliru ngomong, itu jadi pemicu kemarahan atau bahkan terjadi pembunuhan gara-gara apa? Dipicu emosi.
Sebagaimana berita belum lama, ini bukan kisah betul nggak itu? Akhirnya ada seorang anak SD itu yang membunuh ibunya sendiri. Itu valid buatan ceritanya, beritanya. Ya, seorang anak SD itu tega membunuh ibunya sendiri gara-gara apa? Sakit hati. Kakaknya itu marahi atau enggak terima kalau kakaknya dimarahi. Wallahu taala alam berita itu benar atau tidak, tapi itu kisah nyata dalam kehidupan di masyarakat. Sampai seperti itu kalau benar beritanya. Entah yang membunuh siapa, ya, tapi yang jelas itu satu keluarga terjadi kasus pembunuhan seperti itu. Ya dan billah. Ya, maka kita harus coba untuk menjaga rahasia rumah tangga. Jangan rumah tangga itu diobral kemana-mana. Ya, ketika mohon maaf ibu-ibu jagongan karo podo tonggone sing di ngendikane napa, Bu? Ya. Yang diucapkan apa di antara percakapan ibu-ibu rumah tangga? Apalagi kalau urusan rumah tangga sudah selesai, kumpul di teras rumah, ngobrol bareng-bareng, apa yang diucapkan? Apa yang disampaikan? Apakah cerita tentang A, tentang B, atau tentang keluarga? Ya, ini yang perlu dibina juga. Terus tentang pengelolaan emosi, memang mudah emosi itu meledak dengan ucapan yang tak disengaja atau disengaja bahkan. Terus tentang adab hubungan suami istri menurut sunnah itu bagaimana? Bagaimana menjaga kehormatan keluarga? Ya, adab harian seperti ini sering ya adab harian ya. Ya, pergaulan sehari-hari antara suami dan istri atau dalam sebuah rumah tangga itu sering jadi penyebab utama. Ya, kali praktek harian. Makanya mohon maaf, kalau sampai ada orang tua itu yang mohon maaf kalau sakit misalnya, ya, entah mah atau diabetes atau tensi, itu biasanya problem akar masalahnya itu yang di sekitar itu. Kalau misalnya dalam lingkup keluarga, ya apakah seorang ibu, seorang ayah itu memikirkan anaknya, atau seorang suami memikirkan istrinya, atau seorang istri memikirkan suaminya, atau intinya di ring keluarga itu akar masalahnya. Karena adab sehari-hari ketemunya di situ, pergaulannya ketemunya di situ. Jangan survei lah, nanti akan ketemu bahwa ternyata faktor penyebab utama. Ya, permasalahan problem, entah itu problem pribadi atau problem keluarga itu di lingkaran ring keluarga itu sendiri. Karena bagaimana mungkin misalnya jenengan punya problem, ya problem sama orang yang jarang ketemu jenengan, ini kan susah. Misalnya bapak atau ibu punya masalah sama saya nggak pernah bergaul sama jenengan. Orang yang sering bergaul itulah sumber masalah di situ. Ngaku atau enggak ngaku, ya, sadar atau enggak sadar, itu akar masalahnya. Makanya adab harian ini sering jadi penyebab utama bahagia atau kesengsaraan, keretakan hubungan. Ya, karena ia terjadinya setiap hari. Kalau di sekolah, ya setiap hari kan rentang waktunya enggak lama, toh. Kalau di rumah kan paling banyak. Makanya kalau kita pengen tahu akhlak sejatinya seorang itu, lihat keluarganya. Bagaimana dia hidup dalam keluarganya itu. Karena itu alat ukur yang valid. Ya, kalau bertemu teman, ya sejawat atau bertemu teman di tempat kerja atau di mana, ya orang bisa aja bermanis muka, bisa aja menutupi kekurangannya, berlagak, bersikap seolah-olah dia orang yang santun, dia orang yang penyabar, dia orang yang mudah mengendalikan emosi, dia orang yang baik hati. Bisa aja dipoles seperti itu. Tapi akan tampak kelihatan sekali ketika dalam keluarganya. Makanya Nabi sampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang terbaik sama keluarganya, dan aku yang terbaik sama keluargaku. Jadi jangan kita sok tampil di luar itu kayak wah, masya Allah, sering jajak sering ngasih duit, tapi sama istri pelit. Ya, apa ada seperti itu? Ya ada. Dulu di zaman Nabi aja ada kok. Hindun binti Utbah radhiyallahu taala anha,
itu matur sama Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang pelit. Loh, ini istrinya yang ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan, ya, itu lelaki yang pelit. Maka bolehkah aku mengambil hartanya untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya? Nabi membolehkan sebatas wajar, sebatas cukup. Gitu loh, ya. Jadi terus berikutnya tentang peta yang lain, saya hanya berikan cuplikan-cuplikan saja. Ini belum detail loh ya. Ya, cuman baru kilasan-kilasan, peta-peta dan arah-arah pembahasan yang nanti kita akan gulirkan. Kita akan bahas tentang anak dan tentang amanah pendidikan. Ya, termasuk hak anak, tanggung jawab orang tua sejak pra kelahiran, berbuat adil sama anak-anak, dan pendidikan anak dalam perspektif syariat kita akan bahas. Makanya orang tua itu, mohon maaf, tidak cuma sekedar beranak pinak tok, tapi hendaknya apa? Memperhatikan anak itu amanah. Ya, nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Banyak terjadi kasus anak durhaka itu, yang pertama durhaka orang tuanya dulu sebelum anaknya. Ya, sebagaimana dalam disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya, ini seolah menyampaikan ya perkataan anak yang durhaka sama orang tua, kama aqaqtani saghiran aqaqtuka kabiran. Sebagaimana engkau wahai orang tuaku durhaka kepadaku ketika aku masih kecil, sekarang ketika aku dewasa aku pun durhaka kepadamu. Orang tua dikatakan durhaka karena apa? Enggak memperhatikan, ya, enggak memperhatikan pendidikan ruh. Yang diperhatikan cuman jasad, cuman fisik tok yang diperhatikan, seolah dengan sekedar memberi pesangon, ya, menyekolahkan, memberi makan, memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup berkaitan dengan dunianya, ini selesai tanggung jawabnya orang tua, tanpa memperhatikan pendidikan imannya, ya, kemudian ketaatannya kepada Allah, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Terus maka nanti syariat akan menuntun orang tua bagaimana mendidik dengan ilmu, dengan rahmat, ya, ada ilmu tersendiri nanti. Kemudian yang keenam, yang termasuk peta ruang lingkup fikih keluarga, itu tentang peran keluarga besar dan batas campur tangan, termasuk birrul walidain. Ya, seringkali pasangan itu dibuat bingung. Ya, kenapa? Misal ada pasangan suami istri berumah tangga, hidup sama mertua. Terus mertua ini pertanyaan yang diajukan jamaah waktu saya ngisi di suatu tempat, ya. Bapaknya ini dukun, ya. Terus juga merokok, terus mengganggulah intinya, ya. Kalau diterus-teruskan di situ, nanti, ya, nggak nyaman hubungan ini menantu, si wanita ini menantu dengan suaminya, jadi gara-gara mertua suami juga ikut kena imbasnya, kena getahnya. Anak juga nanti kena imbasnya, getahnya. Ini salah satu aja problem yang dihadapi oleh keluarga, yaitu masih numpang sama mertua. Ada juga yang numpang sama mertua, mertuanya ini selalu saja muamalahnya buruk sama anak menantu, ya, sampai depresi menantunya itu, ya, sampai depresi. Bayangkan itu, ya. Kalau kita mau cerita banyaklah, nanti aja. Terus hubungan dengan ipar, banyak terjadi, mohon maaf, perselingkuhan itu bukan dengan orang luar, tapi kadang dengan ipar sendiri. Ya, makanya Nabi SAW sampaikan bahwa alhammu maut, ipar itu maut. Makanya kalau keluarga itu masih tinggal satu komplek, sama ada saudara ipar di situ, maut itu, ya, maut. Terus jadi
nanti ini masalah adab, ya. Terus keluarga besar itu bisa aja menjadi sebab langsung ataupun tidak langsung terjadinya keretakan atau problem dalam sebuah rumah tangga. Ya, terkadang diuji bakti kepada orang tua. Satu sisi bakti sama orang tua itu kan mulia, agung, tapi sisi yang lain kok ini berkaitan sama mungkin ekonomi. Ya, orang tua menuntut anak itu harus ngasih sama orang tua demikian. Tapi apa? Ekonomi terbatas, sehingga yang jadi korban istri atau keluarganya. Ya, atau sebaliknya, setelah keluarga itu menikah nggak peduli sama orang tua. Ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi seolah-olah setelah menikah itu ya nggak ada tanggung jawab, terutama bagi suami untuk tetap berbakti sama orang tua. Bahkan kadangkala faktor yang menghalangi suami untuk bakti sama orang tua itu malah istrinya sendiri. Itu juga banyak terjadi. Ya, banyak terjadi seperti itu. Terus konflik dan penyelesaiannya, peta yang berikutnya tentang konflik dan penyelesaiannya, termasuk perbedaan karakter. Ya, perbedaan karakter itu juga kelamaan ini kalau nggak sabar juga nggak betah. Ya, perbedaan karakter, yang satu temperamen, yang satu pendiam, ya, atau yang satu pendiam. Ini karakter yang seringkali masalah itu bermasalah seperti ini. Yang perempuan pendiam, yang laki-laki acuh tak acuh, alias kurang peka. Saya dilapori juga oleh ya jamaah itu kan, dia punya 12 anak. 12 anak itu meninggal kalau nggak salah 3. Dikiret ya, dikiret berapa kali gitu ya, saya lupa persisnya. Intinya anak dia banyak, ya kecil-kecil banyak itu. Terus dia cerita, istri saya itu depresi 3 kali, Ustaz. Ya, depresi sampai 3 kali. Kalau dalam istilah kedokteran baby blues itu. Ya, kebingungan pasca melahirkan. Saya sampaikan ya, kepada dia, antum harus perhatian sama istri. Antum benar mencari nafkah, tapi jangan lupakan juga menemani istri, mendidik anak, membantu keluarga. Ya, perhatikan psikisnya istri. Seperti itu karena bebannya terlalu berat. Nggak cukup bagi antum hanya sekedar apa? Ngasih nafkah, nggak cukup. Karena apa? Ya, karena tugas peran suami sebagai kepala rumah tangga itu bukan cuma ngasih nafkah, salah. Ya, termasuk menciptakan ketenangan, kedamaian. Coba bandingkan dengan dulu Nabi SAW. Ya, ngajak Aisyah itu lari, lomba lari loh. Itu Nabi. Ya, sampai 2 kali lomba larinya. Pertama ketika Aisyah masih kecil, ya lomba lari Aisyah menang. Terus ketika Aisyah sudah gede, ya lomba lari lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang. Terus Nabi ingatkan, ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Sampai seperti itu, menyenangkan istri, itu loh, menyenangkan istri. Makanya bukan sesuatu hal buruk, ya. Pokoknya istri itu harusnya di rumah saja, nggak usah kemana-mana, ya. Kan istri juga butuh rehat, juga butuh rekreasi, juga butuh ya fresh gitu kan, ya. Apalagi kalau memang yang anaknya banyak, tugas di rumah itu menumpuk. Ini maka harus peka seorang suami itu supaya apa? Ya, tidak berujung kezaliman. Ya, tidak berujung kezaliman. Terus tentang isu kontemporer, ini juga kita bahas. Di antaranya termasuk poligami. Ya, banyak keluarga retak itu gara-gara apa? Juga faktor poligami. Ya, entah faktor suaminya yang kurang jiwa kepemimpinannya, atau karena istrinya yang memang belum bisa menerima, atau memang karena dua-duanya. Ya, si suami misalnya pokoknya poligami itu sunnah, saya harus poligami misalnya, tanpa memandang keadaan keluarganya, tanpa memandang keadaan istrinya seperti apa. Kemudian tentang keadilan, kemudian tentang kerja bagi istri dan dampak sosial yang ada. Jadi isu kontemporer ini sering membuat ya masalah problem dalam sebuah rumah tangga. Terus tentang talak dan pasca perceraian, nanti juga ada peta pembahasan fikih keluarga itu tentang talak, tentang cerai. Ya, dan bagaimana setelah perceraian, ada talak, ada khulu, ada iddah,
ada rujuk, ada hak pengasuhan, ada menjaga maslahat anak. Ya, jadi talak itu nanti cuma pintu darurat. Ya, pintu darurat. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, ya boleh melakukan perceraian. Tapi kan ini bukan solusi pertama gitu kan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Terus peta yang lain tentang menjaga keutuhan hingga akhir, ya, supaya keluarga itu bisa bertahan sampai ya ketemu nanti di surga. Harapannya kan seperti itu. Maka harus sabar, harus pandai-pandai syukur, harus membangun keluarga, ya, itu supaya akhir bahtera rumah tangganya itu husnul khatimah. Ya, karena keluarga yang baik itu bukan yang tidak pernah diuji, salah. Jadi jangan antum bayangkan keluarganya Nabi, keluarganya sahabat itu keluarga yang nggak ada ujian sama sekali, nggak ada pernah marah sama sekali. Nabi aja pernah ya mengilah, memboikot istrinya 1 bulan. Ya, bukan berarti ini keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Nanti aja pembahasannya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa keluarga itu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini Allah menempatkan keluarga itu amanah iman. Ya, menjaga keluarga bukan hanya urusan nafkah, tapi juga menjaga akidah, menjaga ibadah, menjaga adab, batas halal haram. Karena itu kita belajar fikih keluarga itu bagian dari kewajiban menjaga rumah agar tidak menjadi pintu dosa. Allah juga perintahkan kepada kita wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para istri dengan cara yang ma'ruf. Ini kaidah besar dalam adab berumah tangga. Ma'ruf itu mencakup ucapan, mencakup sikap, mencakup nafkah, mencakup perlakuan yang pantas menurut syariat. Maka fikih keluarga ini nanti mengembalikan rumah kepada standar Allah. Ya, ma'ruf menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan standar adat kebiasaan. Terus ketika terjadi retak dalam hubungan rumah tangga, Allah memberikan solusi. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ayyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keluarganya. Jadi syariat itu mengatur kalau terjadi problem, ada jalur penyelesaian yang dituntun oleh syariat. Ada penengah. Ya, ada apa? Penengah yang mendamaikan pihak suami dan pihak istri. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, Nabi SAW juga menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seorang suami, seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, seorang wanita pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Di dalam hadis ini menjadikan rumah tangga sebagai amanah kepemimpinan yang nanti akan dihisab. Suami dihisab. Makanya ada istilah dayyuth. Lelaki dayyuth diancam masuk neraka. Itu seorang lelaki yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, diancam neraka. Dan juga seorang wanita diancam neraka. Karena apa? Ya, karena sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi melihat neraka, ya, dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ditanya oleh seorang sahabiah, kenapa ya Rasulullah? Ya, li'annahunna yakthurnal la'an wa yakfurnal ashir. Karena ia banyak melaknat, ya, dan juga tidak berterima kasih kepada suaminya. Berkufur kepada suaminya. Gara-gara itu, ya, barangkali seorang wanita itu ibadah sama Allah, masya Allah, bagus. Tapi muamalah sama suami ini yang buruk, ini bisa menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka.
Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya, akar masalah yang sering kali berulang setelah dalil kita sampaikan, terus peta kita juga sampaikan, mengapa banyak masalah tidak selesai? Masalah rumah tangga tidak selesai mengapa? Ya, sebab yang sering hilang itu bukan semata solusi, ya, tapi cara mandang masalah. Cara mandang masalah orang itu beda, mindset orang memandang masalah beda, solusinya juga nggak sama. Makanya untuk kita menyamakan mindset, ya, ketika terjadi problem, maka rambu-rambunya syariat. Rambu-rambunya adalah syariat. Di lapangan kita sering melihat masalah rumah tangga berulang, berputar di tempat, bukan karena nggak ada jalan keluar, tapi karena akar masalahnya nggak disentuh, dan jalur penyelesaiannya sering keliru sejak awal. Contoh seperti ini, nggak jelas rambu syariatnya, sehingga yang menang itu emosi bukan ilmu. Ketika marah, lisan itu memaki, merendahkan, ya, pasangan misalnya. Hal seperti ini akan merobohkan kehormatan pasangan, menutup pintu damai, menanam luka, ya, menanam luka. Jadi ketika marah nggak kontrol, lepas kendali, ini tentunya nggak sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, nanti ada bagaimana ketika suami itu marah, ya, ketika suami atau siapapun ketika seorang muslim marah itu apa? Diam, supaya apa? Nggak keluar ucapan yang, kan banyak terjadi perceraian karena omongan toh. Karena ketika marah, dia marah, ya, keluar kalimat talak. Terus tentang hak dan kewajiban campur, masing-masing nuntut tanpa mengukur diri. Contoh, suami menuntut dihormati, tetapi menunda nafkah atau tidak membina istri. Kebalikannya, istri nuntut diperhatikan, tapi nyampaikan keluhan itu dengan membuka rahasia rumah tangga. Ya, akhirnya apa? Yang suami nuntut istri sempurna, istri menuntut suami juga sempurna. Ya. Ada saya datang ke rumah saya, ya, pasangan yang masing-masing merasa benar, ya. Si suami merasa dia bersikap memperlakukan istrinya itu sudah benar. Si istri merasa dizalimi oleh suaminya, hak-haknya nggak terpenuhi, ya. Tapi ketika kita satukan mindsetnya, akhirnya ketemu juga. Sampai sekarang tadinya sudah cerai, sudah talak 2. Terus akhirnya apa? Alhamdulillah bersatu kembali, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus menyamakan adat dengan syariat, tradisi misalnya, keluarga besar mengatur detail rumah tangga, anaknya harus diatur sama. Ini memang kebiasaan, ya, mungkin kebiasaan di suatu tempat itu kan keluarga besar ikut campur tangan, ini nggak boleh, ya. Terus tidak paham jalur penyelesaian, kapan nasihati, kapan menangkan, masalah kecil langsung diumumkan ke banyak orang, atau curhatnya ke grup, atau curhatnya di medsos. Ini kan nggak benar ini, ya. Terus tidak menimbang maslahat anak sering jadi korban, ya. Jadi kesimpulannya, seringkali masalah tidak selesai karena di rumah tidak ada bahasa perbaikan, yang ada bahasa membela diri masing-masing. Ego kalau nggak turun, masing-masing mempertahankan ego, ini kan sama merta. Makanya kalau ingin tetap berlanjut rumah tangga itu kan harus ada yang down, ya, calling down gitu kan. Harus ada yang menurunkan egonya, ya, mikir kemaslahatan untuk anak. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Sebagai kesimpulan yang bisa kita sampaikan, fikih keluarga ini adalah ilmu rambu-rambu rumah tangga yang menuntun dari awal sampai akhir, yang membimbing niat, menata akad, menegakkan hak, meluruskan adab, dan mengajari jalur penyelesaian ketika konflik datang. Tanpa fikih keluarga, rumah mudah berjalan dengan asumsi, ya. Orang menganggap keluarganya sudah ada seorang mantan presiden, ya, yang punya anak semuanya sudah, ya, sukses lah menurut kacamata dunia, ya, di kerja di tempat masing-masing. Cuma dia sama istrinya, ya, ini kan merasa ada yang kurang dalam hidupnya itu. Apakah seperti itu nikmatnya berumah tangga? Ya, dia banggakan misalnya anaknya sudah kerja di sana, tapi hatinya kosong, hampa. Saat dia butuh, ya, sentuhan tangan hangat anaknya, kemana?
gitu kan? Merasa sendiri, ya, merasa apa yang dia selama ini bangun untuk mensejahterakan anak, untuk masa depan anak yang baik, itu ternyata apa? Nah, terlebih kalau anaknya nggak perhatian lagi sama orang tua, ya, telepon aja jarang sama orang tua, ya, kemudian mengunjungi juga apalagi dengan alasan apa? Kerja di luar, dengan alasan jauh tempat, atau alasan-alasan yang lain. Apakah seperti ini namanya keluarga yang diidam-idamkan? Walaupun di kacamata luar ini Masya Allah, kerja di sana, pejabat sana, tapi apa? Ya, segala sesuatu hal kalau tidak dituntun oleh syariat itu pasti akan hampa, pasti akan melahirkan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan dalam kehidupan. Walaupun materi itu berlimpah, ya, materi itu berlimpah. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ya, tujuan kita adalah ibadah kepada Allah dan mencari ridhonya dengan tauhid yang lurus. Jalannya adalah mengikuti syariat, ya, bukan mengikuti tradisi, perasaan atau tekanan manusia. Terus sikap yang kita jaga adalah kita berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita, keluarga kita, ya, dengan sabar, ya, terus dengan secara sedikit demi sedikit. Karena memang perubahan itu nggak bisa seketika, ya, pasti harus membutuhkan proses. Dan mudah-mudahan ini awal proses yang baik, dan semoga Allah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah ridhoi, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan semoga kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ya kita tutup, ya. Biasanya panitia buka soal jawab enggak? Enggak. Pripun? Baru, ya, baru 2 kali. Ya. Nanti bisa aja pertanyaan lewat tulisan. Panitia menyediakan, ya, wadah atau tempat khusus untuk kalau ada yang pengen tanya lewat tulisan, monggo. Kalau mau langsung dipersilahkan. Mungkin yang pertama cukup ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisan laqan karima subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.